Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi yahdina bitaufiqihi wa hidayatihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd. Pada para mahasiswa yang saya banggakan, dalam kesempatan kali ini saya mengajak pada kalian untuk mengawali dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diberikan ilmu yang manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihini al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Oke, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Semoga kita senantiasa diberikan rahmat dan kenikmatan berupa sehat jasmani maupun sehat rohani dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan bagaimana kita harus memahami sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Hanya saja di sini kita harus bisa memetakan antara sunnah yang bersifat risalah dan juga sunnah yang bersifat nubuwah. Nah, dalam menjelaskan masalah ini saya meminjam teorinya Muhammad Syahrur dari buku yang berjudul Alkitab wal Quran. Ya, ini langsung saya masuk ke nomor berapa ini nomornya? 545. Nah, ini terkait dengan sunnah. Ya. Jadi banyak dalil yang mengatakan bahwa kita diminta untuk mengikuti kitabnya Allah dan sunnah Rasulnya. Persoalannya, apakah sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini semuanya harus dituruti, ataukah perlu yang namanya pemilah-milahan? Ini yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, kalau memang ada beberapa sunnah Nabi yang tidak bisa diikuti, lantas bagaimanakah hukum dari sunnah itu sendiri? Apakah sunnah ini termasuk persoalan yang taufiqi, ataukah bagaimana? Apakah sunnah ini termasuk wahyu ataukah hasil ijtihad dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Bahkan ketika Anda melihat di layar ini, itu dalam kitab Muwatta itu kan dikatakan taraktu fikum amrayni lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasulillah wa rasulih, kan gitu. Jadi kitabnya Allah dan sunnahnya Rasul. Tapi sunnah yang bagaimana ini yang harus kita ikuti? Kalau ternyata sunnah itu tidak bisa dilakukan, apakah kemudian sunnah itu tidak bersifat wahyu? Nah, ini menjadi pertanyaan penting dalam kacamatanya Muhammad Syahrur. Misalkan, kan kadang banyak orang yang beri, ayo sunnah Nabi yang mana? Apalagi malam Jumat dan begitu. Nah, ini menjadi pertanyaan, kenapa ketika melakukan hubungan suami istri itu selalu diibaratkan dengan sunnah Nabi? Apakah dalam malam Jumat itu yang disunahkan Nabi hanya berhubungan suami istri saja? Ataukah tidak? Nah, ini kan menjadi pertanyaan penting. Tapi kenapa kemudian asumsi kita ketika mendengar istilah itu kemudian kita langsung merujuk atau menuju pada masalah itu? Masalah pada hubungan suami istri. Nah, bagaimana yang dengan jomblo-jomblo itu? Kan begitu. Itu kan menjadi masalah. Nah, maka kita harus tahu sebenarnya sunnah Nabi itu yang bagaimana. Oke. Nah, ini Syahrur secara teksnya, secara di sini dia menolak bahwa sunnah itu bagian dari wahyu.
Alasannya bagaimana, Pak? Jadi berdasarkan dari surat An-Najm ayat 3 sampai 4. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tidak ada yang kami ucapkan berdasarkan dari hawa nafsu, tetapi dia adalah wahyu yang diwahyukan. Nah, ini menurut Muhammad Syahrur, ayat ini itu ja'at fi Makkah fi marhalati kanal Arab yushakkikuna fil wahyi nafsyah. Jadi ayat ini termasuk ayat Makkiyah, di mana konteks penurunan dari ayat ini adalah menghitobi atau mengajak bicara pada orang-orang Arab yang saat itu meragukan ayat Al-Qur'an sebagai wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi domir huwa di sini bukan merujuk pada perkataan Nabi Muhammad SAW, akan tetapi domir huwa ini in huwa illa wahyu yuha itu merujuk pada Al-Qur'anul Karim, di mana pada saat itu untuk menegaskan bahwa Al-Qur'an yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu tidak dibuat-buat oleh Muhammad, akan tetapi itu adalah wahyu yuha. Nah ini, karena apa? Menurut Syahrur ini termasuk ayat Makkiyah, bukan termasuk ayat Madaniyah. Oke, alasan pertama. Terus alasan kedua, kalau apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu mengandung unsur-unsur wahyu, tentu apa yang dilakukan oleh Nabi, ya, Nabi tidak akan disinggung atau tidak disindir oleh Allah melalui ayat Al-Quran yang lain. Misalkan dalam kasus Nabi Muhammad SAW abai atau mengo terhadap seorang yang tunanetra ya kayaknya, ya. Nah, kemudian Al-Quran nyindir apa yang dilakukan oleh Nabi saat itu dengan turunnya surat Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ini bagian dari sindiran yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi apabila yang dilakukan Nabi Muhammad atau yang itu sudah berdasarkan wahyu, maka tentu Allah tidak akan menyindir. Ya sudah, itu memang bagian dari wahyunya, kan begitu. Terus ada lagi ayat terkait dengan surat At-Tahrim ketika Nabi membuat aturan yang berbeda, sehingga disindirlah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardhat azwajika wallahu ghafurur rahim. Belum lagi masalah yang lain, maka nabi ayyakuna lahu asra hatta yuskhina fil ardi turidu aradat dunya wa yuridu akhirah wa huwa azizun hakim. Jadi dalil-dalil ini setidaknya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW ya itu tidak serta-merta mengindikasikan bahwa apa yang dilakukan oleh Nabi itu adalah wahyu. Nah di sini, nah, terus kok bisa dikatakan sunnah itu gimana, Pak? Gini ya, sunnah itu kan selalu berkaitan apa yang dilakukan oleh Nabi dari ya. Mungkin Anda ketika belajar ulumul hadis itu pernyataannya hampir mirip dengan definisi dari hadis itu sendiri. Tetapi ada perbedaannya. Kalau sunnah itu lebih ke perilaku keseluruhan dari interaksi Nabi Muhammad dengan para sahabatnya, bahkan sahabat dengan yang lainnya. Itu lebih umum. Tapi kalau hadis lebih yang terverbalkan. Jadi sunnah itu ada yang terceritakan melalui konsep periwayatan seperti hadis, ada yang tersampaikan melalui proses sejarah dalam kitab sirah maupun kitab tarikh. Nah, ini namanya sunnah. Jadi apa yang dikaitkan dengan Nabi tapi tidak terverbalkan dalam hadis. Kalau hadis kan syaratnya ada sanad dan ada matan. Ya, tapi ketika Anda mencoba untuk mengetahui apa yang dilakukan Nabi, kan tidak hanya dari hadis, bisa saja dari sirah, bisa saja dari tarikh, bisa dari manaqib.
Ya, apa yang dilakukan oleh Nabi bisa dari itu. Nah, dalam kitab sirah itu tidak semuanya menyertakan konsep sanad. Nah, ini. Nah, itu kan itu berkaitan dengan sunnah. Jadi, ya kalau dalam bahasa saya ya aktivitas Nabi atau tradisi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sunnah. Nah, maka dalam hal ini ketika Muhammad Syahrur melihatnya bahwa selamanya ini sunnah itu tidak murni, dia itu bersifat wahyu. Nah, begitu. Jadi kritiknya Muhammad Syahrur mengatakan begitu. Jadi tidak dia tidak mencerminkan wahyunya. Karena apa? Ayat eh, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha surat An-Najm itu huwa itu merujuk pada Al-Qur'an. Nah, begitu. Itu yang alasan pertama. Alasan kedua ya kalau memang apa yang dilakukan Nabi itu sudah apa ya, merepresentasikan wahyu, tentu Nabi tidak akan dikritik oleh Al-Qur'an kan begitu. Tapi kenyataannya Nabi sering dikritik oleh Al-Qur'an. Nah, itu. Nah, itu. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi belum tentu mencerminkan itu bagian dari sunnah. Nah, terus bagaimana Pak ini? Misalkan ini, saya sebentar, tadi saya sempat membaca di bawah. Nah ini, lalu terus bagaimana kita akan memahami sunnah itu sendiri? Tadi ada pertanyaan di mana ya? Saya kalau lupa persis. Sebelum ke definisi ya, saya sebentar saya carikan tadi. Nah ini, loh, oh, bukan yang itu, sebentar. Tuh, malah hilang. Lupa ya, saya lupa persisnya. Nah ini, benar ini ya Mas tadi ya. Jadi kenapa kemudian Nabi tidak memerintahkan untuk apa ya menjamak, mengumpulkan apa ya kalamnya itu, tetapi Nabi malah justru memerintahkan untuk menulis wahyu. Jadi Nabi memang sejak awal itu tidak boleh eh, apa ya Nabi melarang kita untuk menulis hadis itu sendiri. Kan tidak boleh ya, sejarahnya memang begitu. Tapi Nabi justru memerintahkan untuk menuliskan Al-Qur'an. Nah, ini alasan pertama. Kemudian kenapa sunnah itu tidak diwajibkan untuk diikuti? Tidak diwajibkan ya. Bukan berarti dilarang, tapi tidak diwajibkan. Nah, kalau tidak diwajibkan ini ada kemungkinan, ada yang boleh diikuti, ada yang tidak. Nah, ini harus bisa membedakan ya, jangan sampai salah paham ini. Ya. Jadi sunnah itu tidak diwajibkan untuk diikuti. Ya, tidak diwajibkan ini berarti tidak harus diikuti. Bisa saja kalian mengikuti, boleh kalau memang sesuai. Kalau tidak sesuai ya tidak boleh. Boleh tidak mengikutinya kan begitu. Tapi kalau beda kalau mengatakan dilarang diikuti. Nah, itu beda. Karena memang konsekuensi ini hasil dari konsekuensi sejak awal ketika Nabi memang melarang untuk menuliskan hadis. Nah, tetapi Nabi juga pernah mengatakan begini, laqad taraktu fikum man ittaba'tumuhu falan tadillu abadan kitab wa sunnati. Lah sunnah ini yang mana ini? Nah, ini menjadi pertanyaan penting. Iya, kalau memang ternyata sunnah itu tidak wajib diikuti dalam konteks ini ya. Lah terus yang diperintahkan Nabi untuk diikuti agar tidak tersesat itu kan ada dua kitabnya dan sunnahnya. Ini sunnah yang mana ini?
Nah, ini sunnah yang mana? Oke. Jadi Nabi saat itu dia sudah menyinggung pada wilayah eh apa ya? Jadi kan Nabi sudah punya perasaan bahwa nanti akan tercampur antara wahyu dan apa yang dilakukan oleh yang dikatakan oleh Nabi itu. Nah, di situ. Nah, tetapi ini ada beberapa dalil inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Terus ada beberapa dalil yang lain akal yauma akmaltu lakum dinakum atmamtu alaikum dan seterusnya itu ya. Nah, ini kemudian disinyalir oleh Muhammad Zahrur bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu termasuk orang yang pertama kali atau setidaknya mendekati pemahamannya dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini termasuk ayat dalil-dalilnya ini wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa yamhullahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Terus apa lagi nih dalilnya? Jadi banyak dalil ya yang kemudian dikemas oleh Muhammad Syahrur ini. Jadi dari dalil-dalil itu kemudian disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling awal. Ya paling tidak kalau paling awal ya juga paling mendekati pemahamannya dari apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ketika Nabi Muhammad SAW ini adalah orang yang paling paham dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita selaku pengikutnya berusaha untuk mengikuti apa yang dipahami oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lah dalam kasus ini, nah ini saya rada bingung ke. Dalam bingung yang mana ini yang benar-benar berkaitan dengan wahyu Allah tadi, ataukah ini berkaitan dengan perilaku Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-harinya? Nah, inilah yang kemudian di apa ya diklasifikasikan oleh Muhammad Syahrur sebagai sunnah. Ada sunnah risalah dan ada sunnah nubuwah. Nah, itu ada sunnah risalah dan ada sunnah nubuwah. Namun sebelum itu, saya akan menjelaskan terkait dengan sunnah itu sendiri yang kemudian dipahami oleh Muhammad Syahrul. Karena sunnah ini berusaha untuk menggali apa yang pernah dilakukan Nabi, maka sebenarnya sunnah ini adalah sebagai apa ya media cara yang mudah untuk memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah. Jadi kalian sendiri tidak akan bisa memahami apa yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali menggunakan contoh. Contohnya siapa? Contohnya ya Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Jadi tidak ada contoh yang lain. Maka disinilah kita sering menyebut kita sebagai itsba'ur rasul, itsba'un nabi atau mengikuti Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam kalau kita berdasarkan kebahasaan, sunnah itu kan apa dari kata-kata sanna, ya sanna atau memudahkan atau yang memuluskan atau yang melancarkan, ya, melancarkan. Kalau kita banyak ya, misal derivasi dari kata-kata sunnah ya, ada sanna, ada sunnatun, ada apalagi kalau sunnah itu kan bisa banyak sekali. Tapi kalau dari segi kebahasaan yang pertama kali itu berdasarkan dari sana, yang memuluskan, yang melancarkan. Nah ini versi Muhammad Syahrur ya. Jadi ada yang mengatakan bukan yang mengatakan, dia berangkat dari surat Al-Baqarah 185. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi ini untuk memudahkan. Dan juga surat Al-Hajj, ma ja'ala 'alaikum fid din min haraj. Jadi di sini memang untuk memudahkan urusan kita dalam beragama. Kita tidak mungkin bisa memahami maksud Allah secara persis tanpa adanya contoh. Maka Nabi Muhammad SAW inilah contohnya. Tapi contohnya apakah kemudian
seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW itu bisa dijadikan contoh ataukah perlu kita pilah-pilah? Nah ini. Nah inilah yang kemudian disebut oleh Muhammad Syahrul ada dua yang namanya, yang pertama itu sunnah risalah dan yang kedua itu sunnah nubuwah. Oke. Nah sekarang kita menginjak pada definisi dari sunnah risalah dan sunnah nubuwah. Jadi ketika berbicara sunnah risalah itu memang ada dasar yang mengatakan kita diperintahkan untuk mengikuti Nabi wa atii'ur rasul. Ya. Jadi sunnah risalah itu berkaitan dengan ini, al-hudud, ibadah, akhlak, dan pendidikan, pengetahuan. Faunaka ba'dul awamir wa tanbihajat. Nah, biasanya kata ya ayuhan nabiyyu wa atii'ullaha war rasul laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi ini nabi bisa diikuti. Ya, bisa diikuti. Ini dalil-dalilnya. Terus bagaimana Pak yang kemudian bisa diikuti sunnah risalah yang bagaimana? Jadi sunnah risalah ini Muhammad Syahrul itu mengatakan begini. Kan ada 3 pembahasan tadi, at-tha'ah al-muttasilah. Jadi yang harus diikuti. Jadi sunnah risalah ini terbagi banyak hal ya. Pertama itu satu at-tha'ah al-muttasilah. Terus yang kedua mana ya? At-tha'ah al-munfasilah. Nah, oke. Jadi ada 2 ya, at-tha'ah munfasilah sama at-tha'ah muttasilah. Wahya at-tha'ah allati ja'at fiha ta'atur rasul. Yang memang diderivasikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan ayat-ayat Al-Qur'an ini ya, mulai dari surat Al-Imran 132 sampai pada surat An-Nisa 69. Hadisnya. Nah, ini selalu berkaitan dengan masalah ubudiyah. Nah, tadi ya, masalah ubudiyah mana tadi? Nah, ini ubudiyah, ibadat. Pada persoalan akhlak, pada persoalan had dan persoalan taklimat. Ini banyak sekali nanti contohnya. Jadi ini yang harus diikuti. Misalkan Allah memerintahkan untuk sholat, ya, untuk sholat. Aqimis sholah. Allah memerintahkan itu. Tapi bagaimana kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan terkait dengan sholat itu sendiri? Nah, maka kemudian Nabi menyebutkan adanya shollu kama ra'aitumuni usolli. Kan begitu. Nah, ini bagian dari sunnah risalah. Kenapa? Ini menjelaskan persoalan ubudiyah tadi. Jadi Nabi benar-benar paham persis apa yang diinginkan, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengejawantahkan dari apa yang kemudian diperlakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, ini bagian dari persoalan ubudiyah. Ya, saya pahami ya. Nah, ini langsung ini bisa diikuti. Ya, jadi ini bagian dari yang tadi at-tha'ah al-muttasilah. Ya, nanti dibaca sendirilah. Nah, sementara at-tha'ah al-munfasilah yaitu hadhihi ta'ah ja'atul rasul fi hayatihi la ba'da mamatihi ay fil umuril al-yaumiyah wa al-kamil al-marhaliyah. Jadi ini berkaitan dengan ketaatan Nabi ketika Nabi masih hidup, tidak pada ketika Nabi masih sudah tiada. Ay fil umur al-yaumiyah wal ahkamil al-marhaliyah. Contoh itu berkaitan dengan apa yang dikehendaki oleh Nabi saat itu juga. Dalam urusan peperangan misalkan, Nabi memerintahkan untuk menggali parit. Ya, berarti saat itu digali parit.
Nah, kemudian apakah saat ini kita kemudian mengikuti menggali parit? Kan tidak. Nah, kenapa Nabi kemudian kok tiba-tiba saat itu memerintahkan menggali parit? Karena memang saat itu Nabi Muhammad SAW hendak ya melakukan perlawanan dalam bentuk perang Khandaq. Nah, ini kita saat ini nggak boleh mengikuti itu karena memang konteksnya sudah berbeda. Ini namanya qiraah munfasilah. Ya, bisa dipahami ya. Oke. Jadi munfasilah. Jadi bisa dilakukan. Bahkan Muhammad Syahrur itu kemudian misalkan tentang hududullah. Nabi saat itu memerintahkan untuk melakukan hadud zina atau had menghukum orang yang maling, lisyark, jadi orang yang mencuri. Apakah kemudian kita bisa mengikuti Nabi dalam konteks saat ini? Hadnya bisa, tapi jumlahnya, nah ini menurut Sahrul, ini bisa dinegosiasikan. Nah, bisa dinegosiasikan. Makanya di sini wala tahmilu sifatul abadiyah ka hududillah mislu man taswir wa nahwa rasam wal musiqi wal ghina dan seterusnya. Nah, ini artinya ada beberapa. Jadi bisa dilakukan tapi ada yang perlu dinegosiasikan. Oke. Selanjutnya. Nah, ini ada yang namanya sunnah nubuwah. Sunnah nubuwah itu banyak hal ya, termasuk ahadits tata'allaqu bil ghaibat. Bil goyabiyat. Nah, ay bi syarhil Qur'an wa ta'ala bi fahmil 'am lil Qur'an wa laysa ta'wil. Terus lagi ahadits tata'allaqu bi syarhi tafsiril kitab. Wah, ketika berbicara tafsirul kitab ini banyak sekali. Nah, bahkan di sini ini ada bagian tersendiri untuk membahas sunnah nubuwah. Jadi begini, ketika hadis-hadis yang berkaitan dengan takwil, ya, bahkan terkait dengan tafsir, ini tidak mengindikasikan bahwa hadis itu berhubungan langsung dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Tapi ini lebih jauh. Nah, begitu. Tapi bagaimana Pak cara memahaminya? Cara memahaminya hadis itu kemudian harus diterapkan atau dihadapkan dengan hadis-hadis yang lebih bukan mutawatir ya. Jadi pemahamannya itu lebih ke mafhumul 'am lil Quran, jadi pemahaman umum terhadap Al-Quran. Jadi kalau ada cerita-cerita yang aneh-aneh terkait dengan Quran, maka itu harus ditolak menurut Syahrur karena tidak sesuai dengan Al-Quran. Kalau dalam bahasa ini biasanya Syahrur itu menolak tentang kisah-kisah Israiliyat, kisah-kisah yang bertentangan dengan akal misalkan ya, atau penjelasan-penjelasan yang tidak bisa dinalar, maka ini kemudian ditolak oleh Muhammad Syahrur. Karena ini bagian dari sunnah nubuwah, tidak bagian dari sunnah risalah. Nah, kalau sunnah nubuwah menurut Syahrur tidak ada kewajiban untuk mengikuti atau taat pada hadis itu sendiri. Beda kalau sunnah risalah. Nah, kalau sunnah risalah sangat dianjurkan untuk mengikuti. Nah, apalagi kalau kita langsung bahas ke bab yang ini ya. Jadi pada intinya begini, sunnah nubuwah itu adalah sunnah yang selain dari sunnah risalah tadi. Jadi bisa saja berkaitan dengan kehidupan Nabi sehari-hari. Ya. Bahkan bisa saja terkait dengan tradisi yang diikuti oleh Nabi. Misalkan Nabi suka makan menggunakan 3 jari. Ini bagian dari sunnah risalah atau sunnah nubuwah? Kalau saya melihat ini bagian dari sunnah nubuwah. Kenapa? Karena ini tidak berkaitan dengan
apa ya, narasi Al-Quran secara langsung, bahkan bukan pada persoalan ubudiyah, tapi ini bagian dari tradisi, sakofah, ya, sakofah. Jadi makan kurma itu memang kalau menggunakan 3 jari ya wajar, tapi kalau makan soto kan tidak bisa. Nah ini kan seperti itu. Tapi kalau Anda makannya adalah bolu ya bisa saja menggunakan 3 jari juga, kan begitu, ya. Jadi sunnah nubuwah itu ya sunnah-sunnah yang selain berkaitan dengan eh, persoalan pokok dalam Al-Quran tadi. Apapun, pokoknya dengan itu. Jadi dalam sunnah nubuwah ini ya ibaratnya apa ya? Kita diberi kebebasan untuk melakukan istihad. Bahkan Nabi sudah pernah mengatakan begini, antum a'lamu bi umuri dunyakum wa ma'ana a'lamu bi umuri dinakum. Jadi kalian itu paham dengan urusan duniawimu, sementara saya paham berkaitan dengan urusan agamamu, kan begitu. Jadi ketika berhadapan dengan urusan-urusan non agama, maka Nabi Muhammad SAW itu membolehkan, silakan kalian punya istihad sendiri, kan begitu. Nah di sini jadi kita harus tahu. Jadi apa yang pernah dilakukan Nabi kemudian diceritakan itu belum tentu menjadi sunnah risalah, tapi itu barangkali bisa menjadi sunnah nubuwah. Dalam konteks sunnah nubuwah ini kita dibebaskan, boleh mengikuti, boleh tidak. Begitu ya. Jadi misalkan kayak cara Nabi berpakaian itu masuk sunnah risalah atau sunnah nubuwah. Kalau menurut saya itu bagian dari sunnah nubuwah, tidak bagian dari sunnah risalah. Karena itu hanya tata cara apa senengnya, cara kita berpakaian. Padahal dalam Al-Quran kan hanya sebatas mengatakan khudu jinatakum inda kulli masjidin. Nah, jinah itu yang bagaimana? Apakah jinah itu seperti yang dilakukan oleh Nabi menggunakan jubah, ataukah menggunakan baju koko seperti ini yang saya pakai saat ini, atau menggunakan baju batik? Kan sebenarnya satrul aurah, kan begitu. Nah, jadi kasus-kasus seperti itu termasuk hadis nubuwah atau sunnah nubuwah, ya, yang bagi kita diberi kebebasan, boleh mengikuti, boleh tidak. Nah, kalau boleh tidak berarti kan berarti ini bukan pada persoalan wahyu, tapi ini pada persoalan interpretasi kita terhadap apa yang pernah dilakukan Nabi. Iya, jadi kita berusaha untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah, tapi contohnya adalah Nabi. Dan dalam ketika menghadapi contoh itu, kan kadang Nabi itu selaku manusia biasa, tetapi suatu saat Nabi juga memiliki kedudukan sebagai Rasulullah. Nah itu, jadi kita harus bisa membedakan itu antara sunnah risalah dan sunnah nubuwah. Sunnah risalah maka kita sangat sangat ditekankan untuk mengikuti, tapi dalam konteks sunnah nubuwah maka kita diberikan kebebasan untuk memilih itu. Oke, paham ya? Oke, nanti saya share ini materinya. Silahkan nanti ditelaah kembali. Barangkali pemahaman saya salah terhadap apa yang dilakukan oleh Muhammad Syahrul, silahkan dikritik. Kalau kurang paham nanti bisa ditanyakan dalam ya grup. Oke, terima kasih. Itu yang dapat saya sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.